Tens of thousands of Brazilians took to the streets for the third time in 5 weeks. Since May, they've been calling for President Jair Bolsonaro's impeachment. They accuse him of scorning health measures to contain the COVID-19 outbreak, allowing the virus to spread and kill more than 520,000 people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, karena presiden tidak becus, maka mayoritas rakyat dukung pemakzulan. Itulah berita yang dipresentasikan oleh aljazair.com yang mengupas berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di Brasil hari ini. Ya, Presiden Jair Bolsonaro menghadapi tekanan yang meningkat atas krisis virus corona serta dugaan korupsi dan kesepakatan vaksin. Ya, kong kali kong berkenaan dengan vaksin. Ini dikemukakan tanggal 10 Juli 2021. Ya. Mayoritas orang Brasil mengatakan bahwa mereka mendukung pemakzulan Jair Bolsonaro. Ini menurut sebuah jejak pendapat yang dirilis pada hari Sabtu kemarin ketika Presiden sayap kanan negara itu menghadapi tuduhan korupsi dan tekanan yang meningkat atas penanganannya terhadap krisis virus corona itu. Nah, padahal sebetulnya ya Presiden Jair Bolsonaro ini seorang populis sayap kanan yang mengagumi Donald Trump, ya, menjabat pada tahun 2019 itu memang katanya itu bersumpah untuk selamanya membebaskan tanah air dari korupsi, ya. Ngomongnya saja anti korupsi. Ngomongnya Presiden Jair Bolsonaro ini dikemukakan oleh The Guardian, ya, beberapa hari yang lalu, ya. Namun pada hari Senin, ya, sebuah situs berita Brasil terkemuka menerbitkan serangkaian laporan yang mengancam akan merusak klaim Bolsonaro yang sudah lemah sebagai konservatif yang hidup bersih. Jadi omong kosong saja itu kalau dikatakan bahwa presiden yang dikatakan bersumpah untuk membersihkan tanah airnya dari korupsi itu tidak terlibat korupsi. Kenyataannya adalah korupsi, ya. Satu berita mengklaim pada laporannya yang disebut kehidupan rahasia Jair yang menunjukkan bahwa dia telah memimpin skema penggelapan yang dikenal sebagai Rahadinha selama hampir 30 tahun sebagai anggota parlemen di majelis rendah Kongres antara tahun 1991 sampai dengan 2018. Jadi bahwa cukup lama ini korupsinya ini, ya. Satu berita dari UOL menampilkan rekaman audio yang diperoleh dari sumber yang tidak disebut namanya, di mana Andrea Siqueira Vela, saudara perempuan dari istri kedua Bolsonaro, diduga membahas bagaimana saudara laki-lakinya dipecat dari pekerjaannya di ruang Kongres Bolsonaro. Ya, di Brasil praktek ilegal dan dilaporkan meluas di mana politisi menuntut sepotong gaji staf mereka dikenal sebagai Rahadinha, istilah slang yang secara kasar diterjemahkan sebagai pembagian gaji atau yang disebut dengan cashback. Jadi ini orang-orang yang biasanya ini punya tanda tangan yang kuat ketika memberikan proyek kepada pihak lain, maka biasanya orang yang mendapat proyek itu kemudian memberikan cashback-nya kepada yang memberi proyek itu, ya. Jadi orang-orang yang punya otoritas ini termasuk presiden, ya, punya tanda tangan, ente saya kasih proyek nih. Nah, pihak yang menerima proyek ini memberikan cashback-nya kepada presiden. Ini terjadi di Brasil, di Bolsonaro itu. Dan karena itu memang beberapa hari yang lalu terjadi demonstrasi besar-besaran terhadap Jair Bolsonaro ini, ya,
yang menuntut dia itu untuk mundur. Karena apa? Ya, warga Brasil protes terhadap penanganan Bolsonaro berkenaan dengan pandemi COVID, ya, yang meluluhlantakkan Brasil, ya. Juga dua, Bolsonaro menghadapi lebih banyak tekanan korupsi, dan yang ketiga adalah Brasil menghadapi situasi yang terus memburuk. Nah, ini survei ya dilakukan oleh data Folha yang menunjukkan bahwa 54% orang Brasil itu mendukung langkah yang diusulkan oleh Majelis Rendah Brasil untuk membuka proses pemakzulan terhadap Bolsonaro dibandingkan dengan 42% yang menentangnya. Beberapa persen itu kelihatannya adalah netral gitu. Dan ini lembaga yang independen. Jadi kalau ada satu lembaga independen, situasi dalam sebuah negara kacau begini, ya, kemudian menyelenggarakan survei yang independen dengan pertanyaan standar yang normal, dilihat, ditanya terhadap rakyat apa sebetulnya yang dimau rakyat berkenaan dengan situasi kenegaraan dan pemerintahan yang ada di sini. Nah, ini bisa, kecuali kalau lembaga surveinya dibayar, ya. Nah, itu memang tidak bisa diharapkan andalannya itu. Dan dalam survei data Folha terakhir, ya, tentang masalah ini yang dirilis pada bulan Mei, pendukung dan penentang pemakzulan pada dasarnya terikat, ya. Bolsonaro, seorang skeptif terhadap COVID-19 yang telah menganggap virus itu sebagai flu kecil, telah menghadapi tekanan publik selama berbulan-bulan, termasuk beberapa protes besar dan penyelidikan Senat ketika pandemi yang ada di Brasil, ya, pandemi karena virus ini yang ada di Brasil, telah menghancurkan Brasil dan menewaskan lebih dari 531.000 orang penduduk Brasil. Itu menurut data yang dikemukakan oleh Universitas Johns Hopkins, ya. Dan sekarang serangkaian dari skandal baru ini termasuk pertanyaan tentang dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan vaksin virus. Jadi ini perilaku-perilaku yang betul-betul tidak punya rasa kemanusiaan, ya. Ketika banyak rakyat yang terpuruk, ya, mencari vaksin, mencari tabung gas dan lain sebagainya, ternyata penguasa dari Bolsonaro ini, dari penguasa Brasil ini juga kemungkinan menyimpangkan proses pengadaan vaksin virus corona dan tuduhan di korupsi di masa lalu, ya. Itu menambah kesengsaraan lah, ya, presiden itu, ya. Mungkin masih makan enak-enak, tetapi ketika hatinya betul-betul dikutuk oleh rakyatnya sendiri, dimaki-maki oleh rakyatnya sendiri karena korupsi yang tidak terkendali atau kebodohan yang memang dipamerkan sehingga hasilnya adalah rakyat yang dikorbankan, ya, maka ini sebetulnya gambarannya adalah kesengsaraan dari presiden itu, ya, digambarkan seperti tengkorak dan lain sebagainya. Itu Bolsonaro itu, fora Bolsonaro, ya, kayak seperti itu, ya. Ini karena apa? Karena presiden nggak becus, ya. Dan ketidakbecusan seorang presiden itu berbeda dengan ketidakbecusan rakyat kecil. Kalau ketidakbecusan rakyat kecil itu dampaknya hanya ada pada dirinya, ya, dia tidak menyentuh aset sebuah negara yang besar. Tapi kalau yang tidak becus itu adalah seorang presiden, padahal dia pemerintahan yang presidensial misalnya, maka kehancuran pasti akan terjadi itu. Karena dia pasti, walaupun mungkin ada punya niat baik, ya, tapi keliru mengambil langkah karena kecerdasannya yang sangat tidak memadai, ya. Dan kebanyakan orang-orang yang ada di sekitarnya tidak bisa memberikan penilaian kritis. Oh, presiden, jangan seperti itu, Anda salah. Tidak berani itu, ya. Tidak berani itu karena apa? Takut disingkirkan. Kalau presidennya itu like and dislike sifatnya, ya. Siapa yang mendukung kami akan kami ambil, siapa yang kritis ya disingkirkan saja, ya. Makanya kebanyakan kalau presidennya itu menjadi kalau bodoh kemudian mengambil kebijakan seperti itu, nggak ada yang mengingatkan, tahu-tahu masuk ke jurang gitu saja.
Ini yang terjadi di Brasil ini. Dan memang pada akhirnya semuanya mulai terbongkar kejahatan-kejahatan dari yang dilakukan oleh Bolsonaro ini. Bulan lalu misalnya, penyelidik federal mengumumkan bahwa mereka telah membuka penyelidikan terhadap kontrak pemerintah senilai 1,6 miliar real. Pakai real. Hampir seperti orang Arab kelihatannya. Atau sebanyak 320 juta US dollar untuk 20 juta dosis vaksin COVID-19 yang dibuat oleh Bharat Biotech Covaxin India. Ya, kantor Kejaksaan Agung mengutip harga yang relatif tinggi, pembicaraan cepat, dan persetujuan peraturan yang tertunda sebagai tanda bahaya untuk kontrak Barat yang ditandatangani pada Februari. Jadi memang ini juga situasinya yang terjadi di India sehingga Narendra Modi dapat kecaman yang luar biasa adalah karena pada bulan Januari Februari yang lalu India memang mengekspor vaksin, ya, dengan menampilkan data COVID yang ada di India sendiri seolah-olah itu turun secara dramatik, padahal itu turun hanya di atas kertas saja, padahal di lapangan tidak. Nah, ketika vaksin semua diekspor ke berbagai negara termasuk ke Brasil itu, apa yang kemudian terjadi di India adalah kelangkaan vaksin, kelangkaan oksigen, kelangkaan berbagai fasilitas kesehatan yang lain. Ya, inilah ketika memang ada presiden atau perdana menteri itu mengandalkan satu great delusion, tipuan besar itu. Ya, orang suruh membuat, udahlah sanjung ngajak saya, ya tenang, itu rakyat itu kan permainan opini saja. Jadi kalau opininya masih bagus, tidak masalah itu. Bukan suatu realitas yang sesungguhnya. Ini yang namanya great delusion, tipuan besar. Ya, kebohongan besar itu yang terjadi di sejumlah negara melakukan seperti itu, dan kemudian mencoba menyelesaikan persoalan rakyat itu hanya mengulur waktu saja. Jadi tidak ada treatment yang memadai. Ini yang kemudian dirasakan oleh rakyat Brasil itu luar biasa. Dan akhirnya apa? Ya, Bolsonaro dituduh gagal mengambil tindakan apapun setelah diberitahu tentang adanya skema korupsi raksasa di Kementerian Kesehatan. Coba bayangkan, di sejumlah negara ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, yang justru menjadi masalah adalah Kementerian Kesehatan. Jadi ada orang-orang yang memang mentalnya tidak begitu bagus, begitu ya. Ketika orang sangat butuh tentang makna kesehatan dan akhirnya siap dengan membawa sejumlah uang, ada proses hukum ekonomi yang konservatif itu. Semakin sedikit barang dan semakin banyak yang membutuhkan barang itu dengan sendirinya naik. Dan inilah yang kadang-kadang kemudian mengilhami orang untuk melakukan penyelewengan, penyalahgunaan, dan lain sebagainya sumber daya kesehatan yang ada di sejumlah negara. Di mana-mana ada. Ya. Dalam sebuah wawancara radio pada hari Sabtu, ya, Bolsonaro mengatakan dia telah mengambil tindakan setelah para pejabat berbagi keprihatinan mereka tentang kesepakatan vaksin dengan India itu. Tetapi dia hanya ngomong gitu aja. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Ya, kadang-kadang seperti itulah. Ya, sama seperti Narendra Modi. Oh, kami sedang mengadakan satu pertemuan tingkat tinggi. Tetapi apa? Pertemuan tingkat tinggi itu keputusannya apa? Tidak jelas yang diputuskan apa. Dan itu membuat rakyat India frustrasi. Beberapa partai oposisi frustrasi sudah dengan sendirinya, begitu kan? Tetapi mestinya memang yang sangat penting itu bukan hanya ngomongnya saja, tapi keputusan yang bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di negara itu, ya. Dan apa yang akhirnya terjadi, ya, ketika presiden tidak becus, ya, rakyat sudah mulai muak, karena yang paling menderita kalau presiden tidak becus itu ya rakyat itu. Dan inilah yang kemudian terjadi di Brasil itu, ya. Apakah nanti akan berlanjut, ya, setelah survei yang ada di mana mayoritas yang disurvei itu menunjukkan hasil kesetujuan mereka terhadap impeachment terhadap Bolsonaro,
Ya ini tinggal tunggu waktu, apakah majelis rendah atau kongres yang ada meneruskan itu kepada langkah impeachment atau menunggu pemilu. Ya, semuanya tampaknya akan mengambil risiko sendiri-sendiri, ya. Kalau tidak pemilu, biasanya mungkin akan terjadi kerusuhan-kerusuhan karena sebuah mayoritas, apalagi mayoritas yang agak tipis, misalnya dari 54% melawan 44 atau 40%, itu perlawanan bisa sangat panjang, ya, dan kemungkinan bisa konflik horizontal atau terjadi konflik sosial. Tetapi kalau menunggu sampai pemilu yang akan datang, itu juga ngambil risiko. Lo gimana kalau memang pemerintahan nggak becus gitu kan? Mengapa harus nunggu sampai lama? Ada pikiran seperti itu. Dan pasti akan morat-marit itu pemerintahan yang seperti itu. Ya inilah yang sebetulnya menjadi kecemasan banyak pihak itu. Nah, bagaimana sebetulnya sikap rakyat ketika menghadapi pemerintahan seperti itu ya? Susah memang. Ya mau apa gitu. Ya, cara yang paling baik ya menjaga kehati-hatian itu dan meningkatkan survivalnya, daya survivalnya itu. Ya, sudah barang tentu dengan kalau tingkat-tingkat partai politik dan lain sebagainya ya bagaimana dia mengambil jalan keluar. Disinilah satu apa namanya satu ketokohan yang sesungguhnya itu ada. Ya, apakah seorang tokoh yang dikatakan baik itu hanya karena dinarasikan dia sebagai orang baik, atau betul-betul bisa menyelesaikan masalah ketika memang masalah yang besar itu menghantam dirinya. Nah, kalau orang yang hebat, dia turun dan bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau dia hanya dikatakan baik, hanya oleh media dinarasikan dengan baik, tidak bisa menangani secara sungguh-sungguh masalah yang dihadapinya, yaitu yang terjadi adalah media-media seperti itu melakukan pembohongan terhadap rakyat. Ya, yang harusnya media-media seperti itu harus diminta pertanggungjawabannya, karena kebanyakan orang itu pada dasarnya umum itu cukup dengan membaca sebuah berita. Ya, hanya orang-orang yang sebetulnya jumlahnya tidak banyaklah yang mampu menganalisis sebuah berita, apakah sebuah berita itu layak dipercaya atau tidak. Itu kalau berkenaan dengan politik pemerintahan atau kebijakan pemerintahan atau apa ya. Kalau berita tentang banjir atau berita tentang tanah longsor atau berita tentang tabrakan, ya itu hal yang sangat biasa. Tidak perlu sampai analisis kecuali ada tindak pidana yang ada di situ, misalnya dalam tabrakan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kebijakan sebuah pemerintah dan media hanya memberikan satu sisi pemberitaan itu, tidak banyak rakyat yang cukup mengerti makna di balik berita itu. Ya, sekali lagi, ya hanya orang-orang yang punya kemampuan untuk menganalisis lah yang bisa menilai sebuah kebijakan itu seperti apa. Ya, dan ketika sekali lagi, ketika orang dikatakan atau seorang presiden atau perdana menteri dikatakan baik, hanya dinarasikan seperti itu, seperti kasus India lah. India itu Narendra Modi, saya sering katakan, itu dikatakan bahwa dia adalah seorang leader tingkat 5, ranknya itu sudah seperti dewa begitu. Tapi ketika menghadapi realitas yang ada di pandemik, banjir kecaman karena dianggap tidak melakukan apa-apa. Itu karena apa? Hanya media saja yang menganggap dia besar dan dia mengandalkan emosi rakyat ya dengan menggunakan nasionalisme Hindu untuk mengorbitkan partainya saja. Tetapi itu sebetulnya justru menjerumuskan rakyat India kepada jurang kesengsaraan. Ya, media-media yang ada di India menulis bahwa 7 tahun dalam kepemerintahan Narendra Modi, India justru meluncur, turun ekonominya, kualitas politiknya, kemampuan menangani korupsi dan lain sebagainya turun semua itu. Nah, bangsa Indonesia perlu belajar tentang persoalan-persoalan ini untuk bisa di masa yang akan datang kita akan mendapatkan pemimpinan yang betul-betul memadai untuk membawa rakyat Indonesia menuju satu bentuk kemajuan dan kemakmuran bersama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.